Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Yuliana dengan NIM 934212819 dari kelas Account Officer PSB. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu sebagai Account Officer apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengetahui apakah kredit itu layak atau tidak. Di sini diperlukannya analisa kelayakan kredit tersebut harus dilakukan oleh Account Officer, namun manajer harus mengetahui dan menyetujui setiap pengajuan kredit yang diajukan calon debitur. Tanpa persetujuan manajer, maka pengajuan kredit tidak bisa dicairkan. Langkah-langkah dalam analisa pengajuan kredit calon debitur memang tidak hanya seperti dua kali. Namun ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Account Officer. Berikut adalah beberapa langkah dalam menganalisis permohonan kredit. Yang pertama, permohonan kredit oleh calon debitur. Pertama kali sebelum bank menganalisa dan memberikan kredit, tentu saja adalah tentang permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Permohonan yang dilakukan oleh calon debitur bisa dengan cara datang langsung pada bank bersangkutan dan mengajukan pinjaman secara langsung. Sedangkan pihak bank akan memberikan formulir yang harus diisi oleh calon debitur dan sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi pemohon pinjaman. Yang kedua adalah pengumpulan berkas. Semua berkas dan biodata calon debitur dikumpulkan dengan teliti. Apakah ada yang masih kurang atau tidak? Berkas tersebut harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak bank. Yang ketiga, perlunya pengamatan jaminan. Jaminan juga menjadi bagian penting dari analisa kelayakan kredit. Jaminan harus disesuaikan dengan besarnya pinjaman yang diajukan oleh calon nasabah. Bank harus mengetahui pasar terkini untuk menafsirkan harga jaminan jika dicairkan suatu saat ketika terjadi kemacetan kredit oleh nasabah tersebut. Jaminan yang umum diberikan kepada pihak bank, di antaranya adalah BPKB kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, dan sertifikat tanah maupun bangunan. Yang keempat adalah tahap analisa kelayakan kredit. Untuk menganalisa kelayakan kredit yang diajukan calon debitur, tahap ini merupakan tahap pengamatan dan penelitian yang tepat serta didasarkan pada prinsip 5C. Prinsip 5C yang diterapkan oleh bank tersebut bisa menjadi alat untuk pertimbangan kelayakan kredit calon nasabah. Berikut, saya akan menjelaskan beberapa prinsip analisa kelayakan kredit yang dilakukan oleh bank. Yang pertama adalah karakter. Analisa ini adalah dengan melihat karakter calon nasabah. Caranya adalah dengan mengumpulkan serangkaian informasi dari nasabah dan beberapa bank lain. Tentang perilaku calon debitur dan juga tentang ketertibannya dalam membayar kewajiban pada bank lain. Yang kedua adalah kapital. Bank harus menganalisa modal yang dimiliki oleh calon debitur. Apakah struktur modalnya bagus ataukah tidak? Yang ketiga, capacity. Bank wajib menganalisa kemampuan calon debitur dalam membayar kewajibannya kepada pihak bank dengan cara mengetahui bagaimana dia memimpin perusahaan atau mengelola usahanya. Yang keempat, condition. Analisa ini meliputi analisa terhadap variabel makro perusahaan, baik variabel regional, nasional maupun internasional. Serta yang terakhir adalah jaminan kolateral. Jaminan calon debitur yang tidak bisa menutup kemacetan calon debitur di masa depan. Hal ini patut dipertimbangkan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan seseorang account officer apabila ada hambatan atau kendala yang dialami nasabah ketika pandemi COVID-19 yang menyebabkan nasabah tersebut tidak dapat membayar cicilannya atau membayar angsuran sesuai dengan waktu yang disepakati. Yang harus dilakukan adalah bank harus berfokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya wabah corona. Adapun menurut riset Decode EFC 2020, sektor usaha potensial winner tersebut adalah sektor agribisnis, telekomunikasi, retail e-commerce, farmasi, produk pembersih, dan alat kesehatan.
Dan untuk sektor-sektor yang terkapar merugi ataupun sektor-sektor yang terpuruk sehingga tidak mempunyai prospek sama sekali untuk bangkit, maka sebaiknya tidak menjadi pilihan bank atas pembiayaan kreditnya terlebih dahulu. Harapannya, bank tidak lagi bekerja dengan membawa beban kredit macet atas ekspansi kredit barunya. Ada pula penundaan pembayaran angsuran kredit diatur khusus juga di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang perlakuan khusus bagi penerima kredit usaha rakyat terdampak pandemi COVID-19. Bukan merupakan ingkar janji atau once prestasi, karena seorang tidak dapat melunasi kreditnya tepat waktu dengan alasan keadaan memaksa yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1338 ayat 2 KUHP Perdata. Adanya wabah COVID-19 sehingga menimbulkan resesi ekonomi. Dalam rangka pemulihan kembali perekonomian nasional untuk melakukan penyelesaian kewajiban utangnya, penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU merupakan mimpi buruk bagi pelaku usaha. PKPU dapat dilakukan guna mencegah terjadinya krisis keuangan sehingga dapat terhindar dari pailit. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pasal 222 ayat 2 disebutkan bahwa debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayarkan utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana pembayaran utang dengan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruhnya maupun atau sebagian utangnya kepada kreditur. PKPU juga bertujuan untuk menjaga jangan sampai seorang debitur yang karena suatu keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit dinyatakan pailit. Maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit dan keadaan seperti ini berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas merugikan kreditur. Oleh karenanya, dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitur, diharapkan bahwa ia melalui reorganisasi usahanya dan restrukturisasi utang-utangnya dapat melanjutkan usahanya dengan demikian membayar lunas utang-utangnya. Berikut penjelasan dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf.